Pacar onlineku manis banget, setiap hari memanggilku, kakak, dan sering mentransfer uang serta membelikan hadiah. Beberapa hari sebelum bertemu, sahabatku tiba-tiba mengajakku makan malam di rumahnya. Aku tercengang. Ternyata pacar daringku adalah ratu jahat yang sombong yang dibicarakan sahabatku. Sebelum bertemu, sahabatku, Jiang Muchen, mengundangku ke rumahnya dan bertemu sepupunya yang sangat pemberontak. Gadis itu berambut putih, berpakaian mewah, dan ekspresinya sangat angkuh. Penampilannya membuatku mundur ketakutan. Aku tidak sengaja terkilir dan jatuh ke pelukannya. Aku menjatuhkan ponselnya. Dia mengerutkan kening tidak senang. Paman, tolong jaga dirimu. Aku punya pacar. Sambil meminta maaf, aku mengambil ponselnya dan melihat riwayat obrolan yang sangat familiar. Ternyata pacar daringku adalah dia. Aku merasa gelap dan dunia runtuh. Ponselku bergetar lagi. Tanpa melihat pun aku tahu siapa itu. Kakak, apakah kamu merindukanku hari ini? Kubuka dan ada pesan suara, lengket dan sengaja menyeret ujungnya. Kadar gulanya sangat tinggi. Kemudian, ada transfer 520 dan 1314. Sudut mulutku tertarik sampai ke belakang telinga. Membalas, aku cinta kamu. Sayang, tapi simpan saja uangmu. Jangan selalu mentransfer uang padaku. Uang itu untuk kakak belanjakan. Saat kita bertemu nanti, aku akan mengajak kakak membeli konsol game dan pakaian keren. Kamu sangat hebat. Bahkan sahabatku, Jiang Muchen, mengatakan aku sangat beruntung. Di mana bisa menemukan adik perempuan yang begitu bucin, penurut, dan tidak ragu mengeluarkan uang? Setiap hari memanggilku, kakak, dan ingin mengumumkan betapa dia menyukaiku. Memang benar. Mengobrol dengannya membuatku merasa 5 tahun lebih muda, setiap hari bermandikan madu. Saat ponsel berdering, hatiku dipenuhi gelembung merah muda. Dia sangat penurut. Aku sangat menyukainya. Dari balik layar, aku bisa membayangkan penampilannya. Pasti seorang gadis besar dengan kemeja putih dan senyum cerah. Kami sepakat untuk bertemu Senin depan. Bahkan pakaian dan riasan yang akan kupakai sudah kulatih berkali-kali di benakku. Sudah lama aku tidak merasakan kegembiraan dan ketegangan seperti ini. Ah, kakak. Kita akan segera bertemu. Aku gugup, kakak. Aku mungkin tidak sama dengan di internet. Jangan takut saat melihatku. Aku tetap aku. Dan aku bisa berubah menjadi apapun yang kakak suka. Adik perempuan sepertinya lebih gugup dariku. Malah membuatku tidak terlalu gugup. Sehari sebelum bertemu, Jiang Muchen meneleponku untuk makan malam di rumahnya. Katanya orang tuanya merindukanku, sekaligus membuatku rileks sebelum bertemu. Dia merendahkan suaranya dan berkata hampir lupa mengingatkanmu. Sepupu perempuanku yang pemberontak itu, liburan semester 1, tinggal sementara di rumahku. Sambil memilih pakaian, aku bertanya kepadanya, kenapa? Kamu tidak tahu, keluarganya punya kekuasaan dan pengaruh. Orang tuaku memanjakannya seperti anak emas, tidak terkendali, rambutnya putih. Setiap hari bertingkah sombong, selera estetikanya bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa seperti kita. Aku tersenyum menghiburnya, oke. Aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Hanya makan malam saja, tidak mungkin terjadi kesalahan, kan? Benar juga, dan dia akhir-akhir ini entah kenapa, tidak pergi bermain dengan motor kesayangannya itu. Setiap hari memeluk ponselnya dan tertawa bodoh, seperti kerasukan. Sampai di rumah Jiang Muchen. Paman dan bibi sangat ramah, makanannya lezat dan indah, suasananya juga sangat baik. Di tengah makan, terdengar suara di lorong. Aku tanpa sadar melihat ke sana. Sesosok tubuh tinggi masuk, kaki jenjangnya melangkah dengan cepat, rambut pendek perak putih yang mencolok. Jaket motor berwarna hitam dan merah, menonjolkan sosoknya yang kurus dan tegap, ekspresinya dingin. Garis rahangnya tegang, sangat keren dan menarik, tipe yang bisa membuat anak laki-laki berteriak dan tergila-gila. Tetapi orang-orang tua seperti aku dan Jiang Muchen, reaksi pertama kami adalah tanpa sadar mundur. Jiang Muchen menendangku pelan di bawah meja. Dengan gerakan mulut dia berkata, lihat, kan? Aku mengangguk setuju. Terlalu keren. Sangat keren sampai penyakit rematikku kambuh. Tak disangka, gadis ini meskipun terlihat liar, ternyata tahu sopan santun. Pandangannya menyapu ke arah kami, mengangguk. Sebagai sapaan, suaranya tidak dingin tidak panas. Paman, bibi, kakak sepupu. Saat duduk makan, sikapnya juga di luar dugaan baik. Sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Paman tersenyum lebar sepanjang waktu, terus mengambilkan lauk untuknya. Xiao miao. Makan yang banyak. Apa hari ini lelah bermain balap motor? Dia bergumam. Suaranya rendah. Lumayan. Suaranya cukup bagus, agak familiar. Aku menggelengkan kepala dalam hati. Mustahil. Jauh lebih lembut daripada suara gadis manisku. Gadisku itu bisa mengucapkan selamat malam dengan nada yang berbelit-belit. Setelah makan, Jiang Muchen dengan bersemangat mengarahkan orang untuk membersihkan kolam renang. Katanya akan mengambil set foto kolam renang pertama tahun ini. Menyuruhku menunggu. Paman takut aku bosan, menyarankan untuk berjalan-jalan di taman. Lampunya dinyalakan pada malam hari. Sangat indah, aku menurut saja,
berjalan-jalan ke taman. Udara malam hari cukup baik, mencari bangku panjang untuk duduk, hal pertama yang kulakukan adalah mengeluarkan ponsel. Gadis manis kecil itu benar-benar telah mengirim serangkaian pesan. Kakak, sudah selesai makan? Apakah merindukanku? Menggosok-gosok seperti anjing, aku sangat bosan. Kakak, temani aku bicara. Hatiku melembut seperti lumpur, buru-buru membalas, baru selesai makan, malam ini menginap di rumah teman. Ya, tentu saja aku merindukanmu, dia membalas dalam hitungan detik. Kakak, aku juga sangat merindukanmu. Sangat merindukannya sampai tidak bisa tidur. Lalu transferan 1314 lainnya muncul. Dengan catatan, untuk kakak membeli camilan tengah malam. Aku menggigit bibir dan tertawa, sambil mengetik berkata, siapa orang baik yang makan camilan tengah malam sebanyak ini? Sambil hatiku berbunga-bunga manis, tenggelam dalam suasana yang memuakan ini, pipiku terasa sedikit panas. Bangkit dan perlahan berjalan menyusuri jalan setapak taman, jari-jari dengan cepat mengetuk layar, berbagi kisah lucu malam ini dengannya. Saat melewati sekelompok bunga azalea yang rimbun, tiba-tiba bayangan tinggi muncul dari balik bebatuan, aku terkejut dan berteriak pelan. Kakiku terpeleset, dan pergelangan kakiku terkilir, seluruh tubuhku kehilangan keseimbangan. Langsung terjatuh ke depan, jatuh yang diharapkan tidak terjadi, aku menabrak pelukan yang membawa sedikit aroma cedar. Aroma dan kesejukan angin malam, aku dengan panik ingin berdiri, tanganku tanpa sadar meraih. Justru rambut yang lembut dan halus, suara tidak sabar datang dari atas kepala. Aku merasa canggung dan panik, tangan dengan cepat melepaskan, tetapi justru menabrak ponsel orang itu. Dengan suara gedebuk jatuh ke tanah, setelah berdiri tegak, aku berulang kali meminta maaf, maaf. Aku tidak menyangka ada orang di sini, kamu tidak apa-apa? Cahaya lampu jalan menguraikan wajah cantik dan tajam orang itu. Dan rambut putih mencolok itu, adalah sepupu Jiang Muchen, Su Baizhou. Alisnya berkerut erat, wajahnya menunjukkan jijik dan ketidaksenangan karena diganggu yang tidak disembunyikan. Dengan sangat cepat mundur selangkah. Menjaga jarak dariku, seolah-olah aku adalah sumber virus, tatapannya dingin menyapu. Suara yang keluar membawa ejekan dan kewaspadaan yang besar. Paman, perhatikan jalanmu. Aku tertegun, Paman? Belum sempat aku bereaksi, kalimat berikutnya langsung menyusul, seperti sumber air dingin yang disiramkan ke kepala. Masih ada? Tolong jaga dirimu, jangan sentuh sembarangan. Aku punya pacar. Otakku berdengung, darahku sepertinya langsung mengalir ke ubun-ubun. Sentuh sembarangan. Jaga dirimu, dia punya pacar? Absurditas dan kemarahan meledak di hatiku. Tetapi akal sehat yang tersisa memaksaku untuk menelan napas ini. Memang aku yang tidak melihat jalan dan menabrak orang. Aku yang salah. Aku menekan amarahku dan mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja. Ponselmu. Saat membungkuk untuk mengambil ponsel yang jatuh di rumput, layarnya menghadap ke atas dan masih menyala. Menampilkan antarmuka obrolan WeChat. Pupil mataku tiba-tiba menyusut. Ikon kucing lucu yang familiar yang telah kulihat berkali-kali dan riwayat obrolan serta catatan yang familiar. Kakak sayang. Jariku membeku di udara. Waktu seolah membeku pada saat ini. Memegang ponsel dingin itu, perlahan mengangkat kepala. Menatap gadis di depanku yang tampak tidak senang. Rambut putihnya memantulkan sedikit cahaya dingin di bawah lampu jalan. Sangat liar. Pacar online yang setiap hari bermanja-manja, mengirim uang, mengirim pesan suara, sangat lengket, dan berjanji untuk bertemu besok. Itu dia. Mataku menjadi gelap, dunia runtuh. Aku berbaring di tepi kolam renang, hatiku kacau balau, tetapi aku harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jiang Muchen berenang mendekat dan memeluk leherku. Ada apa denganmu? Kamu tampak linglung malam ini. Tidak apa-apa, mungkin aku sedikit lelah. Aku berpura-pura tenang. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa pacar onlineku ternyata adalah sepupunya. Jika ini menyebar, aku akan langsung mati sosial. Aku menyentuh ponsel yang diletakkan di tepi kolam. Saat membuka kunci, nada notifikasi pesan meledak seperti bom. Ya ampun, 99 pesan belum dibaca. Semuanya dari pacar manis. Membukanya, beberapa pesan terbaru adalah, kakak. Balas aku, oke, kakak, aku benar-benar salah. Balas aku satu kalimat saja. Satu kalimat saja. Melihat ke atas lagi, ada introspeksi diri yang panjang lebar. Kakak, malam ini ada seorang paman yang menabrakku. Aku tidak sengaja melakukan kontak fisik dengan orang lain. Kakak, kamu harus percaya padaku. Kakak, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apakah kamu jijik padaku? Kakak, aku salah. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhku lagi. Aku bersumpah. Kakak, jangan tinggalkan aku. Melihat serangkaian pesan ini, perasaanku campur aduk seperti palet yang tumpah, marah, tak bisa berkata-kata, dan sedikit luluh. Di dunia maya memanggil, kakak, dengan riang. Di dunia nyata, paman, mohon jaga kesopanan Anda. Bagus sekali. Dasar berandalan kecil, di dunia maya dan nyata punya dua kepribadian. Ya, biar paman tunjukkan betapa bahayanya dunia ini.
Sebuah ide jahil dan balas dendam tiba-tiba muncul. Aku menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Jiang Muchen yang sedang memegang kamera. Kau tadi bilang mau memotretku, kan? Mata Jiang Muchen langsung berbinar. Tunggu sebentar, kawan. Sebentar lagi aku datang. Dia datang membawa kamera kesayangannya dan sepotong pakaian yang hampir tidak menutupi apapun, membukanya dengan bangga. Aku terkejut. Apa ini tidak berlebihan? Aku sedikit ragu. Berlebihan apanya? Kawan, tubuhmu sayang kalau tidak memakai ini. Aku setengah dipaksa masuk ke ruang ganti olehnya. Setelah mengenakan kemeja putih itu, aku semakin mengagumi diriku sendiri di cermin. Terlalu seksi. Tapi memikirkan gadis berambut putih yang pedas itu, aku jadi semakin marah dan keluar. Saat Jiang Muchen melihatku, dia langsung bersiul keras. Matanya terbelalak. Sial. Kawan, aku tidak menyangka kau seseksi ini. Otot perut dan pinggang ini. Biasanya tertutup rapat, sayang sekali. Sini biar aku rasakan. Dia menerkamku. Dia mengusap minyak di perutku dan kagum dengan teksturnya. Ugh. Beruntung gadis itu besok. Aku tertawa kering dan tidak menjawab. Jika kau tahu siapa gadis itu, kau tidak akan berkata seperti itu. Di bawah keahlian fotografi Jiang Muchen, satu set foto kolam renang seksi baru saja dibuat. Tetesan air mengalir di sepanjang kulit. Kemeja basah semakin menggoda. Kulit tampak putih berkilau di bawah cahaya. Setiap foto penuh dengan godaan. Aku memilih salah satu yang paling seksi dan memotong bagian kepala. Dengan perasaan balas dendam, aku membuka kotak obrolan si gadis manis dan menekan kirim. Aku bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan gadis yang tadi bersikap dingin dan angkuh saat melihat foto ini. Aku memeluk ponselku. Jantungku berdebar sedikit kencang, dipenuhi dengan kegembiraan karena berhasil melakukan kenakalan. Waktu berlalu detik demi detik. Kotak obrolan terus menunjukkan, sedang mengetik, tetapi tidak ada pesan yang terkirim. Saat aku bingung, ponsel Jiang Muchen berdering. Dia langsung menekan. Halo? Ada apa? Kami sedang berfoto. Di ujung telepon. Suara paman sangat cemas, hampir menangis. Wei Wei, cepat turun. Sesuatu yang besar telah terjadi. Jiang Muchen terkejut. Ada apa? Ayah, bicaralah pelan-pelan. Adikmu tiba-tiba mimisan. Darahnya mengalir deras. Tidak bisa berhenti. Banyak tisu yang ternoda merah. Sangat menakutkan. Cepat kemari dan lihat. Aku dan Jiang Muchen bertatapan, dan kami berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dengan tergesa-gesa mengenakan jubah tidur dan berlari ke atas. Di bawah sungguh kacau balau. Paman memegang kotak tisu. Dengan bingung berputar di sekitar Su Baizhou. Bibi mencoba meletakkan kompres es di belakang leher Su Baizhou. Beberapa gumpalan tisu berdarah berserakan di tanah. Sepertinya memang agak menakutkan. Dan gadis keren itu bersandar di sofa dengan kepala mendongak. Hidungnya tersumbat dengan gumpalan tisu yang sebagian besar sudah ternoda merah. Alisnya berkerut erat, wajahnya tanpa harapan. Aku baik-baik saja. Jangan pedulikan aku. Su Baizhou berbicara dengan suara sengau. Dengan nada sengau yang kental. Paman hampir menangis karena cemas. Bagaimana bisa baik-baik saja? Darahnya mengalir begitu banyak. Astaga, kenapa wajahmu juga begitu panas? Apa kamu demam? Xiao Jiang, cepat pergi dan nyalakan mobil. Mari kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tidak pergi ke rumah sakit. Reaksi Su Baizhou sangat besar. Tiba-tiba duduk tegak. Dengan gerakan ini, mimisannya sepertinya akan keluar lagi dengan deras. Dia dengan cepat bersandar lagi. Suaranya lebih lemah. Aku baik-baik saja. Hanya saja sedikit panas dalam. Minum air dingin saja akan baik-baik saja. Otak Jiang Muchen berkelebat dengan ide. Apa mungkin ayah terlalu banyak memberinya makan makanan bergizi baru-baru ini? Anak muda memiliki banyak energi dan darah. Dia bertanya dengan curiga, Su Baizhou. Apa kau menonton sesuatu yang tidak-tidak? Su Baizhou langsung meledak. Omong kosong. Aku sama sekali bukan sesuatu yang tidak-tidak. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia hanya mendengus. Kebenarannya adalah foto baju renangku yang menyebabkan masalah. Sudut mataku berkedut. Perasaanku sangat campur aduk. Merasa bersalah dan ingin tertawa. Bukan, hanya foto baju renang saja. Hampir membuat orang menjadi pejuang penyembur darah. Apakah ini masuk akal? Setelah bolak-balik selama hampir setengah jam. Mimisan akhirnya berhenti. Paman dengan cemas memaksa Su Baizhou untuk minum secangkir besar teh herbal dingin. Baru kemudian membiarkannya kembali ke kamar. Sandiwara ini berakhir di sini. Jiang Muchen juga menghela napas lega. Tarik aku naik ke atas, sudah tidak apa-apa, istirahatlah lebih awal. Kembali ke kamar tamu di lantai 2, aku pergi ke balkon dan membuka ponselku. Serangkaian pesan muncul lagi. Tanpa berpikir, aku tahu itu dari Xiao Tianmei. Kakak, aku tidak sengaja tidak membalas pesan. Tadi ada sedikit keadaan darurat. Aku pergi menanganinya. Kakak sangat keren. Aku sangat bahagia. Kemudian, transfer 1314 yang panjang. Catatan,
Terima kasih atas kerja kerasnya mengambil foto, kakak. Beli baju keren untuk kakak. Aku duduk di kursi santai di balkon. Angin malam bertiup lembut, tetapi tidak bisa menghilangkan kekacauan di hatiku. Setelah berpikir lama, aku memutuskan untuk bertindak cepat. Mari kita putus. Tiba-tiba aku merasa kita tidak cocok. Setelah menekan kirim, aku dengan panik langsung memblokirnya. Penampilanku ini benar-benar seperti pria brengsek. Cinta daring itu indah, tetapi kenyataan terlalu mengerikan. Dia adalah sepupu dari saudaraku, dan perbedaan yang keterlaluan antara dirinya di dunia maya dan dunia nyata. Hubungan ini terasa tidak mungkin, bagaimanapun aku memikirkannya. Dunia menjadi sunyi, tetapi hatiku terasa kosong. Tiba-tiba, dari kamar sebelah terdengar suara benda pecah, seperti sesuatu jatuh ke lantai. Kemudian, terdengar isak tangis tertahan yang terputus-putus. Samar-samar terdengar. Wajahku berubah. Itu suara Su Baizhou. Balkonnya terhubung. Dia tinggal di sebelahku. Tangisan itu semakin keras, berubah menjadi ratapan yang sangat sedih dan tidak tertahankan. Kenapa? Kenapa putus begitu saja? Jelas, sore tadi baik-baik saja. Kami sudah berjanji untuk bertemu besok. Cintaku mati. Kakak, betapa kejamnya hatimu. Dia menangis seperti anak yang tersesat. Omong kosong. Suaranya penuh dengan kesedihan dan kebingungan karena ditinggalkan. Tangisan itu meresap ke telinga. Mengetuk hati nuraniku. Dia benar-benar terlalu menyedihkan. Aku akhirnya tidak tahan. Dengan hati-hati aku berjalan mendekat. Pintu balkon sebelah juga terbuka. Aku dengan hati-hati mengintip. Aku melihat Su Baizhou memunggungiku, duduk di lantai, kepalanya terkubur di lututnya. Bahunya bergetar. Aku ragu-ragu berbicara. Dia tiba-tiba tersentak, berbalik dengan kaget. Di bawah cahaya. Matanya merah dan bengkak. Wajahnya masih basah oleh air mata yang belum kering. Rambutnya tampak kusam. Terlihat berantakan dan menyedihkan, sama sekali tidak seperti sikap angku tadi siang. Kenapa kamu di sini? Dia mengerutkan kening, menyeka wajahnya, berusaha mempertahankan ketenangannya. Tapi suara sengau yang berat mengkhianatinya. Aku mendengar suara itu dan datang melihat. Aku sedikit canggung. Kamu tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Nada bicaranya kasar, mengandung unsur merajuk, tapi dia tidak bisa menahan tangisnya. Hanya putus cinta, bukan urusanmu. Aku menghela napas. Berusaha menghiburnya, mungkin pacarmu punya alasan. Atau mungkin dia orang jahat. Tidak pantas untukmu. Setelah mengatakannya, aku sendiri tercengang. Omong kosong apa ini? Su Baizhou menatapku dengan mata merah, seperti kucing yang ekornya terinjak. Kamu tidak boleh mengatakan hal buruk tentang dia. Dia orang terbaik di dunia. Dia bukan orang jahat. Dia lembut dan manis, dan dia akan mengirimiku. Dia tiba-tiba berhenti, wajahnya langsung memerah. Dia berteriak dengan leher menegang, pokoknya, dia yang terbaik. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu berhati ular. Pergi. Aku tercengang oleh makiannya, terutama kata-kata, hati ular, yang langsung membuatku tidak merasa bersalah lagi. Amarahku memuncak, dan aku berkata, aku berhati ular, jika aku berhati ular. Seharusnya aku tidak putus. Seharusnya aku memperlakukanmu seperti kucing untuk dimainkan. Begitu kata-kata itu keluar. Seluruh ruangan langsung sunyi senyap. Su Baizhou menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak mengerti arti kalimat itu. Aku tersadar dan ingin menggigit lidahku sendiri. Sebelum dia bereaksi. Aku berbalik dan ingin berlari kembali ke kamar, tetapi gerakannya terlalu cepat, dan tali piyama itu terikat longgar. Saat berbalik, tali itu tersangkut di pegangan pintu balkon. Serak, piyama itu jatuh ke lantai. Tiba-tiba menumpuk di kakiku, memperlihatkan otot perut yang menggoda. Waktu seolah berhenti. Aku membeku di tempat, pikiranku kosong. Tatapan Su Baizhou beralih dari wajahku. Perlahan turun, mendarat di baju renang yang aku kenakan. Matanya langsung membulat. Mulutnya sedikit terbuka, cukup untuk memasukkan sebutir telur. Ekspresi wajahnya berubah dari terkejut menjadi bingung. Kemudian menjadi tidak percaya, dan akhirnya terpaku pada keterkejutan dan absurditas yang ekstrim. Dia dengan tangan gemetar menunjukku, suaranya seperti keluar dari tenggorokan. Benarkah? Ketahuan, malu, tamat. Saat Su Baizhou masih linglung, aku langsung meraih jubah tidur dan menyelinap kembali ke kamarku. Pintu balkon ditutup dengan keras, bahkan terkunci dengan gemetar, punggungku menempel erat ke panel pintu yang dingin. Aku bisa mendengar jantungku berdebar kencang, hampir melompat keluar dari tenggorokanku. Balkon sebelah sunyi senyap. Setelah sekian lama, terdengar gumaman sangat pelan yang penuh dengan keraguan tentang hidup. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Keesokan paginya, dengan lingkaran hitam di bawah mata, aku menyeret langkahku menuruni tangga untuk sarapan. Di ruang makan, Bibi, Paman, dan Jiang Muchen sudah ada di sana. Yang membuatnya merinding adalah Su Baizhou juga ada di sana. Bukankah Jiang Muchen bilang? Dia biasanya tidur sampai matahari tinggi. Su Baizhou menundukkan kepala,
dengan mekanis mengaduk bubur di mangkuknya. Rambut putih keperakannya yang menyilaukan tanpa kehilangan cahayanya. Mendengar suara aku menuruni tangga, Subaizo tiba-tiba mendongak menatapku. Matanya benar-benar merah dan bengkak seperti kelinci. Melihatku. Tatapan Subaizo langsung menjadi sangat rumit, penuh dengan rasa malu, sedih, dan sedikit kepanikan yang tak terlihat. Dia dengan cepat menundukkan kepala, tetapi telinganya diam-diam memerah. Aku berpura-pura tenang dan duduk. Menyapa bibi dan paman, tetapi aku bisa merasakan tatapan Subaizo selalu mencuri pandang dengan cepat saat orang lain tidak memperhatikan. Dan segera menghindarinya. Jiang Muchen menatapku. Kemudian dengan waspada melirik sepupunya yang tidak seperti biasanya. Tiba-tiba dia terkekeh. Ada apa dengan kalian berdua hari ini? Satu lingkaran hitam hampir jatuh ke dagu. Satu mata bengkak seperti kenari. Kalau tidak tahu, orang akan mengira kalian berdua putus cinta semalam. Aku hampir menyemburkan susu. Subaizo tiba-tiba membeku, aura kebencian di tubuhnya semakin kuat. Jiang Muchen tidak menyadari suasana aneh. Masih terus bertanya padaku. Ngomong-ngomong, bukankah hari ini kamu akan bertemu dengan pacar online MU itu? Kapan kamu pergi? Aku langsung merinding. Merasa tatapan Subaizo seperti jarum yang menusuk tubuhku. Tidak jadi. Aku membuka mulut dengan susah payah, suaraku semakin mengecil. Putus tadi malam. Sendok di tangan Subaizo menghantam tepi mangkuk dengan keras. Dia tiba-tiba mendongak. Menatapku dengan tajam, matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan tuduhan. Seolah mengatakan, jelas kamu yang mencampakkanku. Tetapi kamu bilang kamu yang dicampakkan. Matanya semakin merah, seperti anak kucing yang menderita ketidakadilan besar tetapi tidak bisa mengadu. Hanya bisa menelan kepahitan dalam diam. Dengan perasaan bersalah, aku menghindari tatapannya, seluruh tubuhku gelisah. Jiang Muchen sama sekali tidak melihat ketegangan antara aku dan Subaizo, malah merangkul bahuku dengan setia. Tidak apa-apa. Gadis buruk seperti itu tidak pantas. Nanti aku akan membawamu bersantai. Belum selesai dia bicara. Subaizo tiba-tiba berkata dengan dingin, aku juga ikut. Kami berdua terkejut. Subaizo memalingkan wajahnya, tidak melihatku. Suaranya kaku tapi tegas, aku bilang, aku juga ikut. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya yang ramah. Melihat kami bertiga, dia tersenyum dan mengangguk. Subaizo hampir seketika membuka pintu belakang mobil. Dia pertama kali masuk, lalu bersandar di sandaran kursi dengan ekspresi, aku duduk di sini. Jiang Muchen berkacak pinggang, menatap Subaizo dengan kesal, apa kau tidak punya sopan santun? Duduk di depan. Aku tidak enak badan. Subaizo memalingkan wajahnya. Menatap keluar jendela, duduk saja di belakang. Jiang Muchen sangat marah hingga ingin menariknya keluar. Tapi melihat dia tampak tidak bersemangat, dia akhirnya mengalah. Baiklah, baiklah. Nona, Anda yang paling penting. Dia menatapku dengan canggung. Ansia, aku tidak bisa duduk denganmu. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa. Jiang Muchen lalu duduk di kursi penumpang depan. Namun, aku membuka pintu mobil. Melihat gadis berambut perak yang jelas-jelas merajuk di kursi belakang, aku masih merasa sangat sulit. Aku dengan berani masuk. Sengaja menempel ke sisi pintu mobil yang lain, berusaha menjauhkan diri dari Subaizo. Subaizo secara tidak sengaja melirik. Jurang di antara mereka berdua. Pandangannya tampak menegang sesaat, lalu seluruh tekanan udara di sekelilingnya turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia memalingkan wajahnya, menatap keluar jendela dengan lebih kuat. Hanya menyisakan bagian belakang kepalanya yang dingin untukku. Pemandangan di luar jendela mobil mulai bergerak. Jiang Muchen memutar musik yang menenangkan. Melodi lembut mengalir di dalam mobil, tapi tidak bisa mencairkan keheningan dan kecanggungan antara aku dan Subaizo. Aku menoleh dan melihat pemandangan jalanan yang lewat dengan cepat. Rasa kantuk muncul, kelopak mataku perlahan memberat. Dalam keadaan linglung, aku merasakan punggung tanganku menghangat. Sebuah tangan yang ramping dan hangat dengan hati-hati dan sedikit ragu menggenggam jariku dengan lembut. Aku tersentak kaget dan tersadar, menunduk, dan melihat tangan Subaizo. Dia tanpa sadar ingin menarik tangannya, tetapi Subaizo langsung mengeratkan jari-jarinya, ujung jarinya sedikit bergetar. Namun dengan keras kepala melilitnya, tidak membiarkannya melarikan diri. Subaizo tampak sangat gugup. Telapak tangannya yang hangat terasa sedikit lembab. Aku terkejut dan menoleh untuk melihatnya, tetapi aku melihat tatapan Subaizo menghindar. Jatuh di tangan mereka yang saling bertumpuk, tatapan itu seperti anak kucing yang dibuang dan akhirnya menemukan pemiliknya kembali, tetapi takut ditolak lagi. Keras kepala namun sedih, juga dengan sedikit keberanian pertaruhan. Hatiku seperti disentil. Asam dan pahit, juga sedikit lemas. Kekuatan tusukan tanpa sadar mengendur. Secara aneh, aku dengan sangat ringan menggaruk telapak tangan Subaiyo yang hangat. Subaiyo langsung membeku. Seperti tersengat arus listrik lemah, sedetik kemudian, pipinya memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan lehernya pun ikut memerah tipis. Dia seperti mendapatkan semacam izin, sedikit demi sedikit dengan hati-hati bergerak ke arahku. Kursi mengeluarkan suara gesekan ringan.
Aroma segar Subaiyou secara bertahap menyelimuti. Dia perlahan mendekat ke telingaku. Napas hangatnya menyapu telingaku, suaranya lembut dan pelan, dengan nada memohon dan keluhan yang jelas. Memanggil, kakak, dengan lirih, sama persis dengan suara online-nya, patuh dan lembut. Terlebih lagi, saat ini, disertai dengan wajah cantik yang begitu dekat, daya rusaknya meningkat secara eksponensial. Jantungku berdetak kencang tanpa terkendali, telingaku juga sedikit panas. Aku berpura-pura tenang dan memalingkan wajah. Berpura-pura melihat pemandangan yang berlalu di luar jendela, mengabaikan Subaiyou. Tapi Subaiyou tidak mau menyerah. Melihat aku tidak menolak dengan jelas, dia semakin mendekat dengan lancang. Kakak. Suaranya semakin lembut, seperti gula-gula yang meleleh, manis dan lengket. Sangat menyebalkan. Aku akhirnya tidak tahan dan menoleh untuk memelototinya. Memintanya untuk tenang. Tapi Subaiyou melihatku, matanya langsung berbinar. Tidak hanya tidak menahan diri, tetapi malah semakin berani, jarinya dengan lincah menyelip di antara jari-jariku. Dengan teguh menggenggam tanganku. Aku berkedip, menggunakan gerakan bibir tanpa suara berkata, bukan kakak. Adalah paman. Mata Subaiyou mulai sedikit memerah lagi. Dia menggigit bibir bawahnya. Suaranya terdengar sengau. Kakak, aku salah. Aku mulut ember. Jika kamu marah, pukul atau marahi aku. Hukumlah aku sesukamu, jangan putus, oke? Terlihat sangat menyedihkan. Aku tanpa sadar melembutkan suaraku, dengan sedikit nada membujuk yang bahkan tidak aku sadari. Dasar cengeng. Tidak mengatakan memaafkannya, tetapi juga tidak melepaskan tangannya. Mata Subaiyou berbinar. Sepertinya melihat harapan, membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu lagi. Subaiyou. Jiang Mu Chen yang duduk di depan akhirnya menyadari ada yang tidak beres di kursi belakang. Dia tiba-tiba menoleh. Dia mengerutkan kening melihat hampir menempel padaku. Subaiyou berkata dengan nada tidak puas, tempatnya sangat besar. Kenapa kamu selalu menempel pada Ansia? Tidak tahukah kamu kalau dirimu itu besar? Cepat duduk yang benar. Tubuh Subaiyou menegang, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah, dengan enggan kembali ke tempat duduknya. Tetapi matanya masih terpaku padaku, penuh kerinduan dan kesedihan. Seolah tidak rela melewatkan sedetik pun, aku merasa pipiku memanas karena tatapannya, jadi aku menutup mata dan berpura-pura tidur. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bar yang didekorasi dengan gaya. Inilah yang disebut relaksasi oleh Jiang Mu Chen. Membuka pintu putar, musik jazz yang menenangkan dan aroma alkohol yang samar menyambutku, 5 orang sudah duduk di bilik. 3 wanita dan 2 pria, melambai pada kami sambil tersenyum. Aku terkejut. Menoleh ke Jiang Mu Chen, Jiang Mu Chen menyeringai dan mendekat ke telingaku, merendahkan suaranya. Bagaimana? Lihatlah ketiga gadis ini, apakah ada yang kamu sukai? Mereka semua temanku, kepribadian mereka juga baik. Dengarkan aku, obat terbaik untuk patah hati adalah cinta yang baru. Aku langsung merasa tidak enak. Belum sempat bereaksi, aku merasakan tatapan di belakangku, seolah-olah akan membuat 2 lubang di punggungku. Tanpa menoleh pun aku tahu, itu adalah Subaiyou, ekspresinya langsung berubah muram. Begitu gelap hingga hampir meneteskan air, Jiang Mu Chen menarikku untuk memperkenalkan. 3 gadis ini masing-masing bernama Luan, Chen Jia, Lin Nuo. 2 pria ini adalah Shen Jiashu dan Zhao Fan. Mereka semua sangat ramah. Lin Nuo pertama-tama tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arahku. Ansia, ya? Aku sering mendengar Jiang Mu Chen menyebutmu, senang bertemu denganmu. Aku hendak mengulurkan tanganku. Sebuah tangan dengan buku-buku jari yang jelas lebih cepat terulur dari belakangnya, dan meraih tangan Lin Nuo. Subaiyou. Dia mengucapkan namanya dengan suara kaku, senyum Lin Nuo membeku sesaat, dan menjawab dengan canggung. Halo. Subaiyou melakukan hal yang sama untuk menyapa 2 gadis lain yang berniat menjabat tangan. Suasana menjadi sangat canggung. Ketiga gadis itu saling bertukar pandang. Jiang Mu Chen memutar matanya kesal. Mengatakan kepada Subaiyou dengan nada mencela, kamu sakit, ya? Subaiyou mengangkat kelopak matanya. Kenapa? Aku hanya lebih suka mengenal teman baru. Tidak boleh? Jiang Mu Chen, kenapa kamu tidak bercermin saja? Wajahmu sangat masam. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda ingin mengenal orang lain. Saat duduk, Jiang Mu Chen menarikku untuk duduk di sebelah kirinya. Subaiyou tanpa ragu duduk tepat di sebelah kananku. Benar-benar mengisolasi aku dari orang lain, membuat Jiang Mu Chen memelototinya beberapa kali lagi. Untuk mencairkan suasana, semua orang menyarankan untuk bermain jujur atau tantangan. Ini memang permainan yang bisa dengan cepat mengakrabkan diri. 2 putaran pertama masih tenang, orang yang dipilih entah mengatakan kebenaran yang tidak berbahaya, atau melakukan petualangan kecil yang lucu. Di putaran ketiga, mulut botol perlahan berputar beberapa kali, tidak condong kemanapun. Tepat mengarah ke Subaiyou, jujur, dia tidak ragu-ragu. Zhao Fan sepertinya sangat tertarik padanya. Dengan malu-malu bertanya pelan pada Subaiyou, kamu suka tipe pria seperti apa? Semua orang dengan penasaran melihat ke arahnya, aku diam-diam mengepalkan tangan, bulu mata Subaiyou terkulai seperti berbicara dengan santai,
Suka yang usianya 5 tahun lebih tua dariku. Rambut pendek lurus. Kulitnya sangat putih, mata persik, sangat tampan. Ternyata adik menyukai tipe kakak ya. Deskripsi penampilan yang begitu jelas, pasti sudah ada seseorang yang disukai sejak lama ya. Semua orang bersorak, cenjia dengan pelan curiga. Kenapa menurutku deskripsi ini agak mirip dengan Kak Ansia ya? Namun suaranya terlalu kecil, tertutup oleh sorakan, tidak ada yang mendengar. Ekspresi kecewa jelas terlihat di wajah Zhao Fen. Aku mengangkat gelas anggur dan menyesapnya, menutupi ekspresi panikku. Setelah bermain beberapa putaran lagi, suasananya semakin meriah, kali ini. Botol yang berputar seolah membawa petunjuk takdir, mulut botol bergetar, dan akhirnya berhenti tepat di depanku. Giliran Ansia, Jiang Muchen langsung bersemangat. Jujur terlalu membosankan, jika ingin bermain, mainkan yang besar, pilih tantangan. Aku terjebak, jadi aku harus mengambil satu kartu tantangan, dan setelah dibuka, kata-kata di atasnya membuat pupil mataku langsung membesar. Cium orang yang duduk di sebelah kananmu selama 1 menit, orang di sebelah kananku adalah Subai Zhou. Aku tanpa sadar melihat ke arah Subai Zhou. Subai Zhou jelas juga melihat isi kartunya. Tangan yang memegang gelas anggur berhenti di udara, pipinya memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jiang Muchen bahkan lebih terkejut dariku. Dia tiba-tiba berdiri. Tidak bisa, putaran ini tidak dihitung, ganti yang lain. Dia menyadari bahwa lubang yang dia gali mungkin akan mengubur saudara dan sepupunya bersama. Lin Luo juga dengan cepat mencoba menengahi. Ya. Ini memang kurang pantas, Subai Zhou masih kecil, bermain juga harus ada batasnya. Kenapa tidak dihitung? Subai Zhou tiba-tiba membuka mulut, karena sudah datang untuk bermain. Harus bisa bermain, suasana di dalam ruangan langsung hening, semua mata tertuju padaku dan Subai Zhou. Anak panah dibusur, aku menarik napas dalam-dalam seolah membuat keputusan. Aku berbalik dan melihat Subai Zhou. Subai Zhou dengan gugup menelan ludahnya. Matanya bersinar luar biasa, penuh dengan antisipasi tegang dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Menunggu dengan patuh, orang-orang di sekitar mulai menghitung mundur dengan gembira. Bibirku dengan lembut menyentuh Subai Zhou. Bibir Subai Zhou sangat lembut, bibir atasnya penuh, sangat enak untuk dicium. Namun sedetik kemudian, sepertinya aku digigit sekali. Subai Zhou menggigitku dengan keras. Aku tanpa sadar sedikit mengernyit. Ekspresi halus inilah yang ditangkap oleh Subai Zhou yang menatapku dengan saksama. Telapak tangan Subai Zhou yang hangat memegangi wajahku, dengan kelembutan dan urgensi yang tak tertahankan, dan menciumku lagi. Takut menyia-nyiakan sedetik pun, setiap menit terasa sangat lama. Namun begitu singkat, saat selesai, aku merasa malu untuk melihat tren keren. Wajah Subai Zhou memerah, bibirnya lembab, tetapi matanya masih bersinar mengikuti Lin Xing. Di dalamnya terdapat kekaguman dan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Jiang Muchen melihat keduanya, matanya penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan yang mendalam. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menggosok pelipisnya. Dia bergumam, pasti aku terlalu banyak berpikir. Subai Zhou sama sekali bukan tipenya Ansia. Saat perpisahan, Jiang Muchen sudah agak mabuk. Mulutnya masih mengomel, ini semua salah Subai Zhou. Gadis nakal ini, membuatmu tidak bisa menemukan cinta baru. Tanpa dia sadari, protagonis yang dia keluhkan sedang menatapnya dengan jijik. Mendengar itu, dia hampir memukulnya hingga bangun. Aku memelototi Subai Zhou. Dia mengikuti di belakang dengan patuh. Setelah memasukkan Jiang Muchen ke dalam mobil, aku masih sedikit khawatir, takut Jiang Muchen akan merasa tidak nyaman di jalan. Jadi aku ikut masuk ke dalam mobil dan kembali ke rumah Jiang. Setelah mengantar Jiang Muchen kembali ke kamar dan menenangkannya, aku juga merasa pusing karena efek ganda alkohol dan kelelahan. Paman dengan perhatian menyiapkan sup penawar mabuk dan berkata, Ansia, sudah sangat larut. Dan kamu sudah minum, jadi jangan repot-repot untuk kembali. Menginaplah di sini 1 malam lagi. Aku melihat keluar jendela ke kegelapan malam yang pekat dan mengangguk. Setelah mencuci muka, aku berbaring di tempat tidur yang lembut. Namun aku terus berguling-guling, tidak bisa tidur sama sekali. Semua yang terjadi malam ini seperti adegan film. Diputar berulang kali di benakku, terutama ciuman dengan napas panas itu. Saat itu, ada suara gemerisik dari balkon. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu balkon dengan lembut. Ini bubur Subai. Aku tidak menyentuhnya, pura-pura sudah tidur. Di luar pintu hening sejenak, lalu suara rendah dengan nada sangat sedih. Dan penuh bujuk rayu terdengar, kakak, aku tahu kamu belum tidur. Buka pintunya. Oke, aku tidak menjawab. Subai sepertinya menempelkan dahinya ke pintu. Suaranya menjadi lebih sedih, dan dia juga menarik napas. Di luar sangat dingin, anginnya juga kencang. Kakak, kumohon padamu, bukakan pintunya untukku. Sebentar saja, aku hanya ingin melihatmu. Dia memohon dengan hati-hati. Terus mengetuk pertahananku. Membayangkan Subai mengenakan piyama tipis, berdiri di tengah angin malam. Akhirnya aku menyerah. Jadi aku pasrah membuka selimut dan berjalan ke depan pintu balkon.
Aku ragu sejenak, lalu membuka kunci. Pintu baru saja terbuka sedikit. Subai segera masuk. Detik berikutnya, seluruh tubuhku dipeluk dalam pelukan yang dingin. Kakak, Subai menyembunyikan wajahnya dalam-dalam di lekuk leherku, dengan rakus menghirup napasku. Lengannya melingkar erat, seolah ingin meremas aku ke dalam tulang dan darahnya. Aku belum sempat mengatakan apapun. Tiba-tiba aku merasa tubuhku berat. Subai benar-benar mendorongku ke tempat tidur. Subai. Aku berseru pelan, tanpa sadar memeluk pinggang Subai. Subai tidak menjawab. Menatapku seperti macan tutul yang lincah dan protektif terhadap makanannya. Dengan cepat dan akrab dia mengunci pintu. Setelah melakukan semua ini, dia baru merasa lega, seolah takut aku akan kabur. Di kamar hanya ada lampu tidur redup yang menyala, menyoroti wajah Subai yang sedikit tegang dan rambut peraknya yang mempesona. Dia selangkah demi selangkah berjalan kembali ke sisi tempat tidur, lalu dengan suara gedebuk. Dia berlutut tepat di depanku. Belum sempat aku bereaksi, Subai sudah mengulurkan tangan dan memeluk erat kakiku. Namun, dia dengan hati-hati menempelkan pipinya ke kakiku dan menggosokkannya, berkata dengan agak sedih. Kakak, jangan menyiksaku seperti ini lagi, oke? Aku tidak tahan. Jika kamu terus mengabaikanku, aku akan gila. Dia mengangkat wajahnya. Dengan air mata hampir tumpah dari matanya yang indah. Dan kamu menciumku malam ini. Kamu menciumku duluan. Kamu tidak bisa tidak mengakuinya setelah menciumku. Kakak, berilah aku status, oke? Jangan biarkan aku terus khawatir. Kumohon. Si berandal kecil ini masuk ke kamarku tengah malam, sekarang malah terlihat menyedihkan dan tak berdaya. Seperti anak kucing yang menyedihkan. Semua emosi rumitku tiba-tiba menghilang. Bahkan aku tak bisa menahan tawa. Su Baizhou tertegun. Dia menatapku dengan tulus, seolah menunggu vonis dariku. Aku langsung memeluknya, menatapnya dengan lembut, dan gunungnya yang bergelombang. Juga bergoyang seperti jeli saat aku mengangkatnya. Dia langsung seperti kehilangan semua tulang. Tubuhnya lemas di tubuhku, mengeluarkan suara merengek seperti rintihan, seperti ikan yang tergeletak di talenan, siap untuk kupotong. Tanganku menyentuh gunung lembut di balik piyamanya. Aku bisa merasakan getarannya yang halus. Dia melingkarkan tangannya di leherku dengan lembut. Matanya menjadi kabur dan penuh kerinduan, mulutnya terus memanggil kakak. Seperti seekor anak kucing yang bersemangat sekaligus takut, hanya bisa merengek untuk mencari hiburan. Tapi justru menggoda. 3 gelombang panas yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba naik dari perut bagian bawahku. Aku tanpa sadar merosot dari tepi tempat tidur dan langsung mendudukannya di pinggangku. Tubuhnya tiba-tiba menegang, napasnya langsung menjadi berat. Aku menyentuh pipinya yang memerah dengan jari. Merendahkan suara, dengan sedikit peringatan, nanti, pelankan suaramu. Sinar matahari menembus celah tirai, dengan akal jatuh di kelopak mataku. Aku bangun dengan linglung. Perasaan pertamaku adalah dadaku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan. Aku menunduk. Sebuah kepala berbulu perak sedang berbaring dengan nyaman di dadaku. Dia tidur nyenyak. Napasnya teratur dan hangat, lengannya juga melingkari pinggangku dengan posesif. Aku sedikit mengernyit. Aku merasa lucu dan kesal. Seolah merasakan gerakanku, Su Baizhou tanpa sadar menggosokkan diri. Mengeluarkan desahan puas. Aku menatap rambut perak khasnya yang hampir bersinar di bawah cahaya pagi. Tiba-tiba, Su Baizhou. Dia dengan linglung. Bergumam dan mendongak, matanya masih menunjukkan keluguan dan kepolosan setelah tidur. Aku mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut peraknya yang lembut ini, berkata, dalam 2 hari ini, warnai rambutmu menjadi hitam, ya. Meskipun rambut putih ini dipadukan dengan wajahnya, membuatnya secantik peri yang keluar dari komik, tapi aku memilih gaya dewasa. Jika aku berjalan bersamanya, perhatian pasti akan meledak. Aku tidak ingin orang membicarakanku di belakang. Su Baizhou dengan patuh menjawab, baik, aku akan mendengarkan kakak. Selesai. Dan dengan puas mengusap-usap leherku. Di restoran, semua orang duduk bersama untuk sarapan. Jiang Muchen memijat pelipisnya, jelas efek alkohol semalam belum sepenuhnya hilang. Dia melihatku dan Su Baizhou. Teringat kejadian semalam, dia menjadi marah dan memelototi Su Baizhou, menyalahkanmu. Awalnya aku ingin mengajak Anxia berburu gadis, tapi kau merusaknya. Sudahlah. Hari ini aku akan mencari orang lain untuk berkumpul. Su Baizhou perlahan mengupas telur untukku, mendengus dingin. Wajahnya menunjukkan senyum yang sangat arogan dan bangga. Dia berhenti dari pekerjaannya dan memegang erat tanganku di bawah meja. Kemudian, dia langsung mengangkat tangan kami yang saling menggenggam dan meletakkannya di atas meja makan. Seketika menarik perhatian semua orang. Meja makan menjadi sunyi senyap. Mata Jiang Muchen membulat. Mulutnya membentuk huruf O, tatapannya bolak-balik antara tangan kami yang saling menggenggam dan wajah bangga Su Baizhou. Seolah CPU-nya terbakar habis. Su Baizhou mengangkat dagunya, seperti anak singa kecil yang akhirnya bisa mengumumkan kepemilikannya. Suaranya nyaring dan jelas. Kakak, jangan sibuk sendiri. Tidak perlu mengenalkan orang lain. Akulah pacar online Anxia. Kami berdua baik-baik saja. Dan kami akan menikah nanti.
Jiang Muchen tertegun selama 5 detik penuh sebelum tiba-tiba meledak. Apa? Kalian? Sialan. Su Baizhou, kau. Ansia, sejak kapan ini terjadi? Kalian berdua. Namun, selain teriakan Jiang Muchen, 2 orang yang lebih tua di meja makan itu. Paman dan Bibi menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Paman hanya mengangkat kelopak matanya dari balik koran. Dengan tenang bergumam, "Hom," dan terus membaca koran. Bibi dengan anggun mengangkat cangkir tehnya. Dengan lembut meniupnya, menyesapnya dengan hati-hati, wajahnya menunjukkan senyum mengerti segalanya. Jiang Muchen menatap orang tuanya yang sangat tenang dan benar-benar bingung. Bukan, ayah, ibu. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak terkejut? Apa kalian sudah tahu sejak lama? Bibi meletakkan cangkir tehnya dan menatap putranya dengan tatapan penuh kasih, tersenyum lembut, dasar bodoh. Sejak kecil aku tahu kamu agak lambat dalam hal ini. Aku dan ayahmu, sejak sarapan kemarin pagi. Melihat Xia Zhou menatap Xia dengan sedih, merasa seperti ditinggalkan, kami sudah menebak 7 atau 8 dari 10. Jiang Muchen mengalami pukulan kedua. Dia menoleh dan menatapku dengan sedih. Dalam sedetik, dia menerkam dengan gigi dan cakar. Kau pengkhianat yang lebih memilih wanita daripada teman. Kau menyembunyikan ini dariku begitu lama. Hanya aku yang dibodohi. Lihat saja bagaimana aku akan menghukummu. Aku tertawa dan mencoba menghindar. Tapi Su Baizhou bereaksi lebih cepat, melindungiku dengan erat di pelukannya, berkata, jika ada masalah, hadapi aku. Jangan sentuh kakakku. Dia melindungi Jiang Muchen dari amarahnya dengan punggungnya. Aku menjulurkan kepala dari pelukan Su Baizhou. Melihat Jiang Muchen yang marah dan melompat-lompat, aku tidak bisa menahan senyum di wajahku. Berulang kali memohon maaf. Maafkan aku. Muchen, ini salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Hahaha. Sinar matahari memenuhi restoran. Kicau burung terdengar dari luar jendela, bercampur dengan candaan Jiang Muchen mengejar Su Baizhou. Tawa riang Bibi dan Paman.